Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Lilis Teningsi dari kelas 07 SMJM 002. Di sini saya akan mempresentasikan teknik pembiayaan dalam perdagangan internasional. Baik, kalau begitu saya akan mulai langsung untuk memperkenalkan materinya. Yang pertama, pembiayaan perdagangan atau yang sering disebut dengan trade financing adalah bantuan keuangan yang berkaitan atau diberikan di bidang perdagangan internasional dan perdagangan melalui penggunaan berbagai produk keuangan. Alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional dapat berupa mata uang asing, emas batangan, cek, atau surat-surat berharga. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional antara lain dolar Amerika Serikat, yen Jepang, euro Eropa, dan pound sterling Inggris. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya berbeda-beda. Perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain dikenal dengan kurs valuta asing. Aktivitas perdagangan internasional perusahaan multinasional atau MNC dari waktu ke waktu semakin penting karena ditemukannya cara-cara baru oleh bank-bank komersial untuk membiayai perdagangan internasional. Peranan bank komersial dalam membiayai perdagangan internasional memiliki posisi yang penting karena adanya komplikasi-komplikasi tambahan yang terlibat. Di antaranya yaitu sebuah perusahaan eksportir mungkin mengkhawatirkan kemampuan perusahaan importir untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, meskipun importir cukup kredibel, pemerintahnya mungkin menerapkan sistem kontrol devisa yang melarang pembayaran kepada eksportir. Yang ketiga, importir mungkin tidak yakin eksportir akan mengirimkan barang yang telah dipesan. Yang keempat, sekalipun eksportir pasti akan mengirimkan barang, hambatan-hambatan perdagangan atau masalah transportasi internasional dapat memperlambat penerimaan barang. Sejumlah metode pembiayaan perdagangan internasional yang populer adalah 1. Pembayaran piutang. Yang kedua, anjak piutang. Yang ketiga, letter of credit. Yang keempat, bankers acceptance. Yang kelima, kredit perbankan jangka pendek. Yang keenam, forthrighting. Yang ketujuh, counter trade. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit dari sejumlah metode pembiayaan perdagangan internasional yang populer. 1. Pembiayaan piutang. Pembiayaan piutang merupakan pembiayaan yang dilakukan bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Yang kedua, anjak piutang. Dalam tipe pembiayaan ini, eksportir menjual piutang tanpa recourse dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagihan piutang dari pembeli serta exposure kredit pembeli. Yang ketiga, letter of credit. Dokumen yang diterbitkan oleh sebuah bank devisa atau bertindak atas nama importer yang menjanjikan pembayaran kepada eksporter jika mampu menunjukkan dokumen pengiriman barang seperti yang tertera dalam letter of credit. Dan yang keempat, bankers acceptance. Bankers acceptance ini adalah bill of exchange atau time draft yang dibuat dan diterima oleh suatu bank adalah kewajiban bank penerima untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. Kelima, forthrighting. Forthrighting merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal vessel. Jika importir tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat vessel jatuh tempo. Yang keenam, kredit perbankan jangka pendek. Bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu bankers acceptance. Yang ketujuh, counter trade. Merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjualan barang ke suatu negara dikaitkan dengan pembelian atau pertukaran barang dari negara yang sama.
Badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Badan-badan penting yang memfasilitasi perdagangan internasional melalui asuransi ekspor dan program-program pinjaman di Amerika Serikat, yaitu Bank-Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat atau Bank Eksim. Didirikan pada tahun 1934. Misinya saat ini adalah membiayai dan memfasilitasi ekspor barang dan jasa Amerika Serikat dan mempertahankan daya saing perusahaan Amerika Serikat di pasar luar negeri. Bank Eksim beroperasi sebagai badan pemerintah Amerika Serikat yang sangat independen. Yang kedua, Private Export Funding Corporation, suatu perusahaan swasta yang dimiliki oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri. Bekerja sama dengan Bank Eksim, PEVCO menyediakan pembiayaan jangka panjang dan menengah dengan suku bunga tetap untuk pembeli asing. Foreign Credit Insurance Association didirikan pada tahun 1961, merupakan suatu grup perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan Bank Eksim, yang mengasuransikan piutang-piutang ekspor dari risiko gagal bayar karena alasan komersial atau politik. Yang kelima, Overseas Private Investment Corporation. Didirikan pada tahun 1971, merupakan badan negara federal yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengasuransikan investasi langsung Amerika Serikat di negara asing terhadap risiko mata uang yang tidak dapat ditukar, pengambil alihan, dan risiko politik. Dan yang kelima, penunjang-penunjang lainnya. Mulai tahun 1985, Foreign Sales Corporation berdiri sebagai wahana perpajakan utama yang mendorong pertumbuhan ekspor Amerika Serikat, menggantikan Domestic International Sales Corporation. Sekian penjelasan saya tentang teknik pembiayaan dalam perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.